Saya dan hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari dalam kesempatan yang baik ini, di tempat yang mulia ini, tempat yang paling mulia di alam dunia ini, tidak ada lain yaitu masjid. Masjid adalah tempat yang sangat mulia. Nah, di tempat yang seperti itu kita mesti melahirkan syukur kehadirat Allah. Mudah-mudahan dengan syukur kita Allah senantiasa akan menambah nikmat-nikmat tadi. Selanjutnya kami mengharap untuk hadirin sekalian selalu berdoa. Mudah-mudahan rahmat salam tetap atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, para sahabat dan seluruh kaum muslimin muslimat yang taat kepada beliau sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, yang kedua ini di samping kita ngobrol juga qadarullah panitia sangat cepat memberikan hidangan. Monggo dipun persalahaken nggih sawontene niku. Tapi sinambi kali kanda kali kula. Dalam boten. Monggo kita terasakan. Saat dari pun kula ada mari tambahan. Sebelum menyampaikan yang asli, saya memberikan tambahan sedikit tentang kaifiyatul jamaah. Cara berjamaah khususnya makmum karo imam. Ini baiknya menurut Rasul tidak bersamaan antara imam kali makmum. Ketika imam ruku, makmum di belakang. Imam ruku Allahu Akbar ruku. Ketika begitu baru makmum Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah berdiri, makmum bergerak baru Rabbana walakal hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Angger dengan maksa hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ditambah niku ada 30 malaikat tujukan arep nyatet kebaikan jenengan. Maka Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Setelah itu ketika sujud ulama Allahu Akbar baru makmum Allahu Akbar. Itu kurang lebihnya seperti itu. Kenapa saya tekankan di sini? Kenapa? Karena Rasulullah nanti bahkan memberi ultimatum. Barang siapa yang barengi imam barengi apalagi mendahului, barengi atau mendahului, itu ultimatumnya besok di hari kiamat kepalanya akan diganti dengan kepala imam. Ini saking wong makmum kudu aja bareng karo imam. Ini niku boten sareng kali imam, apalagi mendahului ruku Allahu Akbar malahan disini. Sami Allahu liman hamidah niku malah salah total. Barengi utawa mendahului niku tidak diperbolehkan. Sehingga Rasulullah menjanji barang siapa mendahului imam akan diganti kepalanya dengan kepala imam kelak di hari kiamat. Maka itu tambahan itu, tapi asli kula badhe ngaturaken judul niku iktikaf. Karena niki pun di dalam 10 terakhir. Apa iktikaf niku khusus nang 10 terakhir Ramadan? Bukan.
Maka harus diulang-ulang, tapi supaya benteng terlebih dahulu kita ngertos ini. Ini bahasa itu ganti Pak Sunarto. Memang bahasa Inggris, bahasa Jepang bingung lah. Apa nopo artosipun itikaf? Itikaf menawi secara bahasa itu artinya diam di tempat. Diam di tempat. Di mana saja ketika diam, ya itikaf kata bahasa. Artinya bahasa seseorang. Iktikaf menurut syariat Islam, menurut aturan Islam, menurut syariat Islam, yaitu berdiam di dalam masjid. Berdiam di dalam masjid itu iktikaf. Jadi dikasih artinya iktikaf itu menetap di masjid. Berdiam, soalnya belum atur menang masjid, bukan nunggu masjid menang kayak patung logo, bukan kayak itu, tapi makai berat-beratan kayak pihaknya. Ini artosipun rutin, artinya itikaf itu berdiam menetap di masjid. Nomor kali hukumnya itikaf. Itikaf itu hukumnya sunnah. Ini berdasar istimbat para ulama menetapkan bahwa iktikaf itu hukumnya sunnah. Sunnah itu ndindi ingkang dipun lampahi Rasul niku jenenge sunnah. Pundi-pundi sing dinindikake dari Rasul iku sunnah. Pundi ingkang dadi rencanane Rasul tapi sekalipun belum dilaksanakan niku sunnah. Contohnya apa? Rencananya Rasul sing urung dilakoni, tapi nginyong lakoni iku sunah. Wonten nggih? Wonten. Gini ku puasa tanggal 9 pada bulan Muharram. Dia dilewati rosa juga. Ya maklum. Bulan Muharram itu ketika Rasulullah nang Madinah puasa Muharram, para sahabat matur, ya Rasul, ini kan hari puasanya orang-orang Yahudi. Jadi sampai baik insya Allah untuk tahun depan aku harus puasa mulai tanggal 9. Sebenarnya anggap bulan dengan Muharram untuk tanggal 9 kalau 10 sunnah Rasul, sunnah Nabi. Dan 10 niku sunnah Rasul. Memang Rasulullah melakukan pada tanggal 10. Niku hukum iktikaf niku pada niku. Sunnah, sanes wajib. Kejaba niku wonten kejabi, wonten kejabi niku. Kejaba nek jenengan napa? Nadar niku. Aku arep puasa arep iktikaf nang masjid sewengi begitu. Niku udah wajib niku. Angger nadar senajan iktikaf sunnah, tapi ketika jadi nadar niku dari wajib. Terus sesuai kalau ucapan, aku harap iktikaf sewengi med, ya wajib sewengi med. Angger ora sewengi ora sah. Niku iktikaf wajib. Pada dasarnya iktikaf niku hukumnya sunnah. Cuma angger kula jenengan kula nadar jadi wajib. Bukan mengikut termasuk siang. Siang itu ya ada siang wajib, ada yang sunnah, tapi wajib dibagi dua. Ada wajib karena perintah Allah, ada wajib karena nazar. Ini wajib. Sekarang tempat arti etikaf, tempat hukum etikaf, terus tempat etikaf. Tempat iktikaf itu Rasulullah beriktikaf di dalam masjid. Terus para ulama menafsirkan ada dua pendapat. Yang sebagian mengatakan iktikaf boleh dilakukan di musola, yang musola itu didirikan jamaah 5 waktu. Jadi ketika bukan masjid, musola, tapi nang musola niku coba jamaah 5 waktu. Itu sebagian ulama menyatakan boleh.
karena untuk berjamaah. Tapi sebagian yang lain mengatakan i'tikaf yang boleh di masjid sebab Allah ketika wala tubasiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Kamu tidak boleh mencampuri istri padahal kamu sedang beriktikaf di dalam masjid. Ini tempat juga wonten masjid sehingga iktikaf kok tenggal piyambak niku boten dileresaken. Lah aku para mari masjid ngene omah bae tapi tenang. Boten kaya niku. Tetep boten sah anggere iktikaf wonten dalem. Lajeng setelahipun cara iktikaf. Bagaimana sih cara iktikaf yang benar? Menawi midhep saking Rasulullah. Nah, kita selalu Rasulullah memang Rasulullah sebagai acuan kita dalam beribadah. Termasuk di dalamnya bagaimana cara kita beriktikaf sesuai dengan contoh Rasul. Kalau Rasul SAW iktikaf itu masuk ke tempat iktikaf di Masjid Nabawi itu ada tempat khusus untuk iktikaf Rasul. Ya. Jadi ada apa semacam apa sih? Aling-aling ya. Iya ruangan khusus sing iktikaf itu tanggal 20 habis subuh. Tas subuh langsung mlebu maring ruangan iktikaf. Terus makanan dikirim dari rumah istrinya Aisyah yang selalu mengirim. Dengan saged memiliki iktikaf kursa samu ini malah kekirim istrine putrane saged. Rasulullah begitu datang tempat iktikaf tanggal 20 pagi hari setelah sholat subuh. Terus ya keluar masuk sih dari tempat itu yang seluas masjid. Cuma ketika dikirim pak makanan boleh keluar sampai teras masjid nggak apa-apa. Berbicara dengan istri ketika dikirim boleh nggak apa-apa. Nah, selesainya Rasulullah melaksanakan iktikaf berakhir pada pagi hari setelah subuh, tapi pas dari Idul Fitri pas baga menuju sekanggon iktikaf menuju ke musola. Jadi Rasulullah itu iktikaf sedoso dinten siang malam di masjid. Terus bar niku lajeng langsung ke musola. Dan ngerti dulu musola niku langgar. Gitu. Musola niku langgar, rumah lancip langgar, masjid ya lancip mandi, tapi madan bapak kali kubar. Nah, temriku Rasulullah maksudnya tindak datang tanah lapangan. Nah, di tanah lapang niku Rasulullah ngendikane niku musola. Dasarnya wonten Jumila liyal ardu masjidan wa tahura. Gusti Allah gadekna bumi niki untuk tempat sujud dan tempat bersuci. Bersuci menggunakan air bisa, bersuci menggunakan tanah nggih saged. Sing dominan disebut tayammum. Jadi musola tetap tanah lapang itu tempat sholat Rasul ketika setelah iktikaf sholat Id. Ikut caranya Rasul. Terus tumrap umate karena itu hukum sunnah ulama menafsirkan sebenarnya iktikaf itu bisa dilakukan dari ini begalan Rasul itu sedoso dinten sedoso dalem. Ini jane secara spesifik arti waktu iktikaf itu tidak ada batasan. Boten wonten batasan. Wekdale ora kudu bengi, ora kudu awan. Saged bengi, saged siang. Wektune boten wonten batasan.
wong biqadri subhanallah gitu saja bisa dengan sing dia dalam mriku indah mriki. Pertama diniati arep itikaf, lakune donga, Allahumma nabi wal binuru wa bi bisani nuru nabi basori nuru wa bi sami nuru wa bi amin amami nuru wa min qalbi nuru wa min fawqi nuru wa min tahti nuru Allahumma ati nuru. Melampaui niku maca kaya niku. Terus mlebu masjid Allahumma kafi abaka rahmati. Bar niku salat 2 rakaat. Bar salat 2 rakaat jenengan itikaf menang biqadri subhanallah. Terus wangsul niku nggih termasuk iktikaf walaupun hanya sebentar. Paling lama 10 hari, 10 malam. Nah, niku waktu iktikaf. Terus setelah sipun iktikaf niku saged dilampahi siang atau ganggu. Kebanyakan orang di daerah saya, tentu di Bulu, niku milih orang sawengi mending milih jam 1, jam 2 tekan subuh. Artinya mana toh? Dari jam 1 tekan masjid, jam 2 tekan masjid, itikaf nanti subuh. Alhamdulillah boten kekirim, mohon kekirimnya pegamang besi pegan dan betok mari kekirim morning lah ya bu. Paling sanggup wonten samtoya ana sing nganggo termos, kopi, teh, jus bebas samtoya saged mendhet. Nggih wonten. Tapi jane samu nggih saged. Nggih, samu bisa. Tapi bahwa bisa dela tiba 10 dina 10 mungkin dah atau sewengiman boleh sewengiman boleh sambil wengi cuman temeripun nggih kula khususnya niku milih jam 1 tengah loro nanti subuh niku ya duit dasar Pak. Dasarnya pun utama apa waktu yang mustajab untuk meminta kepada Allah niku sepertiga malam. Mulai jam 10 tulu tahil lain. Bulan jawab jam 1 tengah loro di Makkah mengko tekan subuh jamaah subuh. Lan wonten malih sing 1-2 orang tadi bar subuh wirid terus duduk di situ leres nanti keluar sinar pagi niku jenenge salat 2 rakaat isyraq. Lah salat 2 rakaat isyraq niku termasuk sunnah yang pahalanya luar biasa pada baik kangge haji pahala umroh. Salat 2 rakaat isyraq niku pahalanya sami kalian pahala haji dan umroh pahalanya. Mereka lihat wonten sing selaku ngatur gampang teman. Seringan itu pahalanya bagi diri iya. Tapi yang dalam jenengan mendekatkan ini ku jajal mestinya siapa sing gaji gue ada apa tidak. Tapi nyatanya sedikit wonten Pak setunggal kali tiang sing telaten dengan guru dari subuh jamaah dikir terus deres kadang ya dikir sampai suruh 2 rakaat baru pulang. Niku wonten nang kula dari sakit. Niku wonten dina niku. Niku jenenge salat subuh. Nah, wangsul wekdal iktikaf niku ora meneng kaya patung. Iktikaf boleh dengan cara maca Quran. Selama di masjid baca Quran terus. Asal ketika ada orang sholat jangan seru, apalagi nganggo speaker. Terus masjid mau speaker, wong bukan banget, wong sebejobol krungu kabeh, sampai dikae paksa pikun, nanti terus, atau biasa itu biasa kita, kalau di wong desa bejobol. Sebaiknya jangan pakai speaker, dibaca boleh dengan keras kalau tidak ada orang sholat, tapi ketika ada orang sholat cukup lirik.
Semua teman boleh bergabung, tapi tetap membaca. Nah, ini baca Quran. Terus buat maca Quran, buat sakit lah ya. Oh maca Quran orang itu bagus banget pak. Maca Quran di dari Rasul. Angger sing macane tersendat-sendat, dapat sedekah kurang, niku mendapat 2 pahala pak. Yang penting mendikir hadis soket. Wong sing maca Quran tersendat-sendat, ora lancar, uli pahala loro iki. Lah sing lancar uli pahala pinten malah setunggal. Aneh tapi nyata iku hadis soket iki. Sing tersendat-sendat uli pahala loro, sing lancar uli pahala siji. Tapi ada salah hati pak. Sing olimpik kanu pahala cuma 2 pahala, 2 kebaikan. Tapi yang mendapat 1 pahala justru sing sangat menyenangkan besok di akhirat arep dibarengna karo malaikat. Uripe nang surga dibarengaken karo para malaikat. Niku angger sing macane bagus, lancar. Besok menakhirat dibarengaken karo para malaikat. Niku walaupun pahala setunggal, tapi besok dibarengaken karo malaikat. Sing oli pahala loro, yang loro pahala kebaikan, besok ora bareng karo malaikat. Mulai nang urusan militan kaya piye, orang ngaji nyuman ora tenan lancar ora apa-apa, tetep usaha lancar supaya besok bisa bareng karo malaikat. Niku cara ikhtikaf. Napa balik kanggo hukumnya tempat cara sedikit kanggo mengapa kita mengambil 10 akhir. 10 akhir niku ora kaya 10 akhir ini Ramadan. Nek bulan Ramadan niku pada 10 akhir niku terjadi apa? Turunnya Lailatul Qadar. Para ulama menafsirkan Lailatul Qadar itu turunnya di setiap waktu ganti. Selikur, telulikur, selawe, pitulikur, sangalikur. Niku tafsiran para ulama di hadis menafsirkan dari itu sehingga kulo jenengan wong sing sungkan ora 10 dina tur ning milih selikur, telulikur, selawe, pitulikur, sangalikur. Dia boten apa-apa. Boten apa-apa nih. Milih sing malahan milih maning ngasih milih maja. Ora sawengi ngimbet tapi jika jam 1 tekan jam subuh. Masalah apa? Masalah jiwa waktu sing mustajab. Ketika minta ampun diampuni, ketika nyuwun apa mesti diijabahi. Iku ketika permintaan dilaksanakan pada saat sepertiga malam terakhir. Nah, iku masalah itikaf. Mudah-mudahan kula panjenengan saged itikaf pas menangi turunnya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar niku khairun min alfi syahrin. Malam lebih baik daripada 1000 bulan. Itu sering diaturaken. Tapi sing itikaf yang pinten walau balam. Teng mriki biasanya yang pinten Pak Sunday. Kakak nggih. Alhamdulillah. Syukuran nggih kula boten kakak. Betul mriki kakak kula alhamdulillah. Terus milih apa? Semenyimat apa? Oh, jam kali, jam tunggal. Oh, assalamualaikum. Variasi lah. Variasi. Malah sing datang jam 3 udah tetanggi. Bisa milih kula niku. Ana jam 1, loro jam 2. Jam 3 biasa sing wis jam 3. Meter kamalan kene sak kekes-kekes. Masalah sahur sih. Pokoke dikekes-kekes ana sing tetep. Nah ini ya sami mboten hafalan. Mudah-mudahan kita berdoa amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menangi Lailatul Qadar. Masya Allah. Umurnya paling-paling kayak belum umurnya 70 tahun. Dengan menangi Lailatul Qadar pada bekaro 20 tahun.
ya tambah orang ibadah apa kan ibadah mendapat pahala. Sedikit sing temeriku mereka itu mulu berarti salah guna. Karena si kurang ya berarti lebih mengimbangi. Mudah-mudahan nomor tua ketika seda diampura dosa, diterima amal, dimasukkan surga. Amin ya rabbal alamin. Kayak ini kita saya terapkan masalah etika. Mudah-mudahan kita saling mengamalkan. Hadani Allah wa iyyakum. Sedherek pun kula tutup. Kula jeng pamer nggih. Tapi ya orang termasuk yang mudah-mudahan Pak Ustaz kenapa nggih. Kula jeng pamer niki Pak. Pak Sabipun no pamer. Kula niki tua-tua kaya ini esi dipercaya pun mulang akidah kalau fikih ibadah nang pondok tahfidz. Berarti salah satu guru tahfidz kula niki pamer mbok. Ini maksudnya niki arep tahun baru ajaran kula ngarep bulan uang saking Bejogol wonten 2 atau 3 orang yang nitipkan di sana. Setelah sinten nggih? Saat putrane Pak Rohman. Nggih. Saat putrane Pak Rohman pun mriku. Dan tahun niki wonten 2 atau 3 yang menyusul. Biar wong kula kuotanya mereka hanya 16. Jadi mung nampak murid 16. Mau nanti orang ketungan ya bagian daftar. Kulo sih mboten kertos wis daftar pira sing ngurung wonten sing ngurusi. Kulo mboten ngurusi. Ya ustaz sing muda sing ngurusi. Ning kulo penting nang jenengan dan Olimbot yang daftar sing gak sing. Asiku. Syukur wonten tiga nek boten kalih boten menapa. Maka kan pamer kula muga-muga boten termasuk ria, tapi maksud kula mengajak panjenengan supaya bisa mendaftarkan ke rumah tahfidz. Pamer yang kedua, iming-iming itu untuk pamer. Rasulullah ketika ada keluarga nih, wonten satu keluarga, anak salah siji sing hafil Quran, bisa mengartikan, bisa mengamalkan sebagian orang hafil Quran, sebagian bisa maknani, bisa ngamalkan sebagian. Niku arep nggawa 10 keluarga. Satu keluarga wong 12 siji apa Quran teng maknani juga amalian imbang Al-Quran teng lakon. Niku nggawa 10 keluarga sing mestine 10 keluarga niku mlebu neraka diangkat masuk surga. Subhanallah. Ini satu hadis di kami mengatakan. Terus yang kedua nih Rasulullah mengatakan di antara kalian ada yang menjadi kekasih Allah dan diistimewakan. Para sahabat mereka, siapa mereka ya Rasulullah? Jawabannya ahlullahi ahlul Quran wa khassatuhu. Hadis sahih. Ya gue wong sing mendekat kepada Allah, hafil Quran, diistimewakan oleh Allah, diistimewakan. Wa khassatuhu diistimewakan. Mudah-mudahan panjenengan wonten sing hafil kemudian besok membawa 10 keluarga, 10 keluarga sing jane keluarga 5 kan mesti nang neraka ditarik dan lari niku akhirnya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.